Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Lisa Aryani Agustin dari kelas Manajemen A Non-Reguler semester 2. Di video kali ini saya bakal sedikit menjelaskan mengenai materi dari tugas kewirausahaan Islami yang berjudul Penetapan Desa Wirausaha. Jadi program Desa Wirausaha merupakan upaya untuk mengangkat potensi wilayah yang mampu menggerakkan perekonomian desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran koperasi dan UKM di desa, menumbuhkan wirausaha baru, serta membuka lapangan pekerja bagi seluruh warga di sekitarnya. Lalu penetapan desa wirausaha menggunakan 3 pendekatan, yaitu asesmen potensi wilayah, yang kedua keselarasan dengan harapan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dengan metode tersebut, potensi untuk dikembangkan sebagai desa wirausaha. Adapun strategi pengembangan desa wirausaha adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas alat produksi, pengembangan kelembagaan usaha, meningkatkan kualitas aparatur desa, lalu pengembangan promosi desa wirausaha. Setelah itu ada peningkatan kualitas infrastruktur dan penyiapan masyarakat. Gagasan melahirkan desa wirausaha merupakan keinginan untuk mengangkat potensi dan keunggulan penggerak kegiatan perekonomian yang berdampak lebih luas lagi. Karakteristik yang merupakan penarik dan pendorong sehingga terciptanya desa wirausaha yang telah memiliki dimensi yang luas melampaui batas-batas potensi sektoral. Artinya, penciptaan nilai tambah dari potensi dasar terjadi di desa wirausaha ini. Lalu ada pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan secara umum diartikan sebagai proses pengerjaan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, atau bisa disebut juga dengan inovatif, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Lalu ada beberapa pengertian wirausahawan atau entrepreneur dari beberapa ahli. Wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan tepat untuk memastikan kesuksesan. Itu adalah menurut dari Geoffrey G. Meredith et al. 1996. Lalu ada pengertian desa wirausaha. Geliat perekonomian perdesaan seringkali dinilai lambat dibanding dengan pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya diperlukan 2 pendekatan, yaitu A. Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang B. Political will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun oleh para pengembangnya. Para model sistem pembangunan kewirausahaan desa. Pembangunan dilakukan dengan menggunakan industri desa sebagai driver penggerak berputarnya kegiatan ekonomi desa. Jika industri desa maju, maka akan menarik usaha-usaha lainnya sehingga kegiatan perekonomian akan meningkat dan diharapkan dapat membawa ke peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Metode penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu Desk Research dan Field Research. Metode Desk Research dilakukan untuk melakukan studi literatur literatur dan mengumpulkan data sekunder. Studi literatur dilakukan untuk menelaah konsep-konsep data-data terkait wilayah desa
Selanjutnya, field research dilakukan untuk mendapatkan data primer. Ada 2 teknik yang digunakannya, yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat dan juga wawancara tatap muka yang berpedoman pada kuesioner terstruktur dan dilakukan dengan 100 orang pelaku UKM di desa-desa. Penelitian kemudian dilakukan oleh beberapa orang yang terpercaya di desa tersebut. Jadi, selanjutnya penentuan desa wirausaha juga harus sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayahnya tersebut. Ada pula faktor potensi, yaitu yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada geografis, yang keempat ada usaha yang berkembang, yang kelima ada infrastruktur penunjang. Ada juga faktor harapan, yang di dalamnya itu terdapat permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, harapan dari stakeholders. Lalu yang terakhir itu ada penentuan desa wirausaha. Pengembangan metode penetapan desa wirausaha berdasarkan kerangka pemikiran di atas. Metode penetapan desa wirausaha mempertimbangkan 3 faktor, yaitu faktor potensi wilayah, faktor harapan masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor kebijakan pemerintah. Untuk faktor potensi wilayah dilakukan dengan asesmen. Asesmen ini dilakukan dengan menilai potensi sebuah wilayah berdasarkan beberapa parameter dan indikator yang relevan. Setiap parameter diberi bobot sesuai dengan perkiraan besarnya pengaruh atau kontribusi terhadap potensi wilayah. Adapun parameter bobot dan indikator dari setiap parameter serta nilai untuk setiap indikator dapat dilihat pada tabel-tabel yang telah disediakan oleh para pengurusnya tersendiri. Adapun untuk faktor kebijakan adalah dengan mempelajari berbagai kebijakan dari kementerian terkait dan dari pemerintahan daerah. Kementerian terkait diantaranya Kementerian Koperasi dan UKM, lalu Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pariwisata dan lain-lain. Adapun strategi yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia atau pengrajin. Para pengrajin pengolahan umumnya masih berpendidikan rendah SD dan sebagian besar belum pernah menerima program pelatihan atau program peningkatan kualitas sumber daya manusia lainnya. Oleh karena itu, strategi pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan. Dan yang kedua itu ada peningkatan kualitas alat produksi. Berkaitan dengan strategi pertama, maka perlu juga dikembangkan strategi kedua, yaitu peningkatan kualitas alat produksi yang digunakan. Dan yang ketiga itu ada pengembangan kelembagaan usaha. Para pengrajin pengolahan umumnya masih bekerja sendiri-sendiri, tidak berkelompok atau berkoperasi. Mereka juga masih memasarkan sendiri dengan akses yang terbatas dan tidak memiliki akses kepada sumber-sumber permodalan. Oleh karena itu, strategi ketiga yang diperlukan adalah pengembangan kelembagaan usaha. Ada alternatif bentuk kelembagaan yang dapat dikembangkan, yaitu yang pertama itu koperasi, yang kedua adalah BUMDes, badan usaha milik desa. Itu adalah suatu kelembagaan usaha yang bisa memasarkan produk-produk pengrajin agar lebih terkenal lagi di kalangan masyarakat umum. Lalu potensi apa saja sih yang ada di desa tempat tinggal saya sendiri? Sebenarnya itu dulu ada potensi yang hampir mau dikembangkan dan semuanya itu melakukan kegiatan tersebut. Jadi di sekitar lingkungan tempat tinggal saya ini banyak sekali pepohonan sayur asem atau melinjo. Nah, jadi sebagian orang atau sebagian masyarakat terutama ibu rumah tangga yang tidak bekerja
itu melakukan kegiatan mencari melinjo dan dibuat suatu makanan atau olahan makanan kering. Nah, setelah itu mereka jual ke warung-warung terdekat. Jadi potensinya dulu itu seperti itu ada, cuman sekarang itu udah mulai berkurang gara-gara permasalahannya itu pepohonan melinjo yang biasanya itu mereka gunakan untuk mencari apa ya namanya, untuk mencari usaha dengan membuat kue dari melinjo, yaitu menjadi emping itu udah nggak ada lagi karena pepohonan tersebut sudah banyak ditebang dan dibangun rumah-rumah. Mungkin itu yang bisa membuat semuanya itu jadi nggak berkembang potensinya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.